Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Kita hari ini akan masuk di dalam pembahasan mengenai the greatest prophecy, prophecy yang terbesar. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, the greatest. Jadi kalau biasanya profesinya kecil-kecil, tapi yang kali ini itu besar, ya, the greatest, terbesar. Kalau saudara belum mengikuti pembahasan yang akan saya bahas hari ini, saudara perlu untuk ikut juga mengikuti pembahasan yang telah kita bahas, yaitu mengenai foretold session pertama dan foretold session kedua, dan juga mengenai yang kita bahas kemarin, yaitu naga, itu mitos atau titik. Saudara perlu mendengarkan ini untuk dapat memahami dengan baik, ya, tentang rencana Bapak Yahweh di dalam membawa kita ke Noah Ark kali ini, ya. Dan juga saudara perlu sekali, ya, saya bilang perlu sekali mendengarkan pengajaran yang satu ini, yaitu Noah dan zaman akhir, ya. Jadi hari ini saya akan berikan penjelasan Dafar Elohim, akan tetapi untuk lebih detailnya dan saling berkoneksi satu sama lain, saudara perlu sekali, ya, sangat perlu Noah dan zaman akhir, ya. Hari ini saya mungkin hanya bahas sedikit sepintas begitu, karena sudah saya bahas secara detail di dalam Noah dan zaman akhir, ya. Jadi saudara perlu mendengarkan hal ini, ya, karena ini koneksi satu sama lain, integrated satu sama lain, ya. Jadi ada hal-hal yang belum saya sampaikan, ya, di dalam Noah dan zaman akhir, saya sampaikan di pengajaran hari ini, ya. Tapi dalam pengajaran hari ini saya ambil secepat mungkin karena saya juga sudah memberikan di dalam pengajaran di Noah dan zaman akhir. Dan pengajaran ini ternyata saudara itu tahun lalu, ya, tahun lalu, Juni 9 2023, Juni 9, ya, Juni 9, saat itu merupakan bulan di mana kita pergi ke Noah Ark yang pertama, tapi tahunnya 2021. Dan pengajaran Noah dan zaman akhir adalah Juni juga 9 2023. Dan kita sekarang ada di 2024. Kita belajar mengenai the greatest prophecy. Ya, ingat, saudara harus belajar ini, ya. Saudara harus mendengarkan ini untuk dapat lengkap. Kalau enggak, rugi sendiri, ya. Saudara yang kehilangan momennya, ya, pengertiannya. Baik, kita pergi ke Noah Ark Encounter di Kentucky. Itu start pertamanya akan dimulai dengan satu gerbang, yaitu gerbang pelangi ini, saudara, ya. Ingat, pelangi itu adalah simbolnya Bapak Yahweh, di mana Bapak Yahweh berjanji kepada manusia yang saat itu diwakili oleh Noah dan keluarganya, bahwa Elohim Yahweh tidak akan membunuh atau membinasakan, maksud saya, umat manusia dengan air bah lagi, tidak, ya. Itulah janjinya. Dan sebagai tandanya, maka Elohim Yahweh meletakkan busurnya di Shamayim, yaitu pelangi itu tadi. Tetapi kurang ajarnya setan ambil, ya. Setan kan selalu kurang ajar, ya kan. Dia tidak pernah punya original, karena itu dia asal comot, asal curi. Yesua mengatakan pencuri itu mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Itulah pencuri. Yohanes 10 itu ada di sana, ya. Tetapi aku memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, itu Yesua yang mengatakan. Jadi setan itu kerjanya tidak bisa punya ide sendiri, tidak ada.
dia harus mencuri. Karena apa? Karena caranya kerjanya Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan. Nah, setan sendiri kewalahan. Gimana caranya? Ya dicuri. Konsepnya diganti, dipromosikan gede-gedean bahwa pelangi itu adalah grupnya LGBTQ. Ya, itu kurang ajarnya itu di situ. Ya, tapi fondasi utamanya adalah kita harus paham pelangi itu adalah perjanjian antara Elohim Yahweh dengan umat manusia. Ya, kita harus paham. Nah, kemudian kita masuk di dalam the park, yaitu untuk menuju ke Noah Ark. Ya, itu di situ ada Noah Ark dengan ukuran dimensi yang sesungguhnya, ya, dengan dimensi yang sesungguhnya. Sebelum masuk, maka diberi sedikit kalimat welcome to the ark, ya, dan kita masuk di dalam pengalaman Noah Ark. Ini luar biasa. Saudara bisa bayangkan sendiri, ya, betapa panjangnya. Nanti kita akan lihat dimensinya, ya. Nanti kita akan lihat betapa panjang, lebar dan tingginya. Orang itu, saya ada orang yang berdiri, saudara bisa kira-kira membayangkan betapa massive itu apa ya? Besar, ya. Ini karyanya Elohim Yahweh yang luar biasa dengan menggunakan Noah beserta 3 putranya, ya, 1 keluarga dan juga istri, 3 putranya dan 3 menantunya untuk membangun suatu proyek yang sangat besar seperti ini, ya, sangat massive, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ini bukan proyek, ya, kapal rakit kecil-kecilan seperti itu, tidak, saudara. Ini betul-betul besar, saudara. Ya, nah, saya berikan gambarnya terlebih dahulu. Ini bagian dalamnya. Yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri dan kanan. Ini saya berada di lantai yang kedua. Ya, jadi masih ada lantai yang ketiga yang di atas, dan mereka, saya yakin Noah menggunakan kayu-kayu yang tidak kecil-kecil, betul-betul besar, luar biasa, ya, sangat-sangat menakjubkan. Ini satu karya yang luar biasa, ya, atas perintah Bapak Yahweh, karena manusia akan dibinasakan dengan air. Nah, pertanyaannya adalah, Bahtera Noah ini mitos atau fakta? Ya, mitos. Fakta. Ya, saudara sudah tahu, saudara pasti ngomong ini fakta, ya. Tapi setan itu menggunakan event ini dan berusaha untuk, ya, saudara, dari pengajaran kemarin, ya, mengenai naga, ya, naga itu mitos atau titik. Setan itu selalu mengubah konsep, ya, itu cara kerjanya setan. Yang fakta dijadikan mitos, begitu, saudara, ya, supaya apa? Supaya orang dialihkan perhatiannya. Jadi di dunia ini ternyata, ya, ada banyak yang mengakui bahwa air bah itu adalah myth atau mitos. Ya, jadi setan itu menggunakan cara ini mempropagandakan, yaitu peristiwa air bah yang ada di seluruh dunia itu merupakan mitos. Jadi mitos itu nggak nyata, saudara. Ya, bahkan setan juga pakai, ya, dengan cerita-cerita bergambar yang menyatakan bahwa peristiwa Noah Ark itu adalah fairy tale. Saudara tahu, ya, fairy tale.
Tolong bisa dibantu diterjemahkan. Fairy tale apa ya? Fairy tale. Cerita dongeng, Pak. Ya, dongeng. Ya, terima kasih. Ya, dongeng itu hanya dongeng saja. Nah, saat saya ke bagian section ini, saya ambil banyak pictures dan salah satunya adalah juga mengenai yang ada nakas, ya sebelah kiri dikatakan seperti demikian. If I can convince you that the flood was not real, then I can convince you that heaven and hell are not real. Ya, jadi itu kalau diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia, jika aku atau saya dapat meyakinkan, ini perkataannya si setan ya, ini setan ya. Kalau aku dapat meyakinkan kamu bahwa air bah itu tidak nyata, maka aku dapat meyakinkan kamu bahwa Syamayim, sorga dan neraka itu tidak ada. Lihat cara kerjanya setan. Saya bisa lihat ya. Sesuatu yang fakta diubah sama dia, dipropagandakan dan dibuat dongeng sama dia. Supaya apa? Supaya the next generation, generasi berikutnya, mereka anggap itu sebagai dongeng, fairy tale, mitos. Padahal fakta, saudara. Tujuannya satu. Kalau sampai dia bisa meracuni, kalau sampai setan bisa meracuni seluruh umat manusia, ya modern, kita kan zaman modern, zaman informatik, zaman apa itu namanya digital, ya, bahwa itu hanya fairy tale, itu hanya dongeng, maka setan akan mudah sekali untuk menancapkan racun yang berikutnya, yaitu apa? Oh, surga itu dan neraka itu nggak nyata, nggak ada, itu juga fairy tale. Saya bisa lihat Syamayim, surga, neraka, lautan api, itu fairy tale, itu katanya setan. Saya bisa lihat, jadi setan berusaha untuk mengubah konsep, ya. Anak-anak pasti akan melihat sesuatu yang menarik, lucu, ya, apa itu namanya, karakter yang lucu, ya. Nah, mereka tertanam mulai di situ, ya. Apalagi orang tuanya tidak punya pemahaman sama sekali. Anaknya apalagi, cucunya apalagi, cicitnya apalagi, lama-lama selesai ceritanya. Yaitu setan menguasai. Saya bisa lihat liciknya setan, ya, dengan menggunakan seperti hal itu. Dan di seluruh dunia, saya bisa lihat itu ada legenda, ya, ada legenda, ya, legenda mengenai mitos air bah. Nah, bayangin saudara, ya, jadi setan tidak bergerak cuma untuk anak-anak kecil saja, tetapi orang-orang dewasa pun juga dicekoi. Apa itu dicekoi? Disuapi dengan kebohongan-kebohongan yang mengatakan, ya, dia didoktrin dan sebagainya, yang menyatakan bahwa, ya, inilah legenda sebetulnya, ya, legenda banjir besar. Ada yang dibuat besar, ada yang dibuat kecil. Legenda, ya. Salah satunya yang di Indonesia ada legenda banjir. Yang lokal tapi menjadi sebuah telaga. Siapa yang tahu? Itu ada legendanya itu. Ada seorang yang apa itu ya? Dulu saya pernah dengar itu. Telaga Tangkuban Perahu, Pak. Tangkuban Perahu, ya. Itu dia bilang ada menancapkan satu tongkat atau satu ranting atau apa, tidak boleh dicabut. Kalau dicabut kemudian jadi air. Telaga apa saya lupa itu. Ya, ada telaga di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat kalau nggak salah. Rawa Pening ya, Pak? Bukan ya? Iya, Rawa Pening, betul. Rawa Pening. Ya, terima kasih. Ya, itu salah satu legenda. Kemudian
yang dinyatakan bahwa satu apa itu namanya satu kampung atau pokoknya daerah situ akhirnya terendam dengan air seperti itu. Ya, jadi setan menggunakan cara legenda ya, untuk bisa menipu manusia. Tapi Bapak Yahweh punya cara yang unik, saudara. Ya, ada satu cara yang unik yang Bapak Yahweh mau nyatakan, yaitu dengan menggunakan aksara. Saya tahu aksara, saya pernah menunjukkan pada saudara. Aksara ini. Mungkin Sister Vivi. Abjad Cungko. Ya, Sister Vivi yang bisa baca ini. Ya, kita pernah, saya pernah nyatakan. Ini saya nggak tahu ngucapnya bagaimana. Ya, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu adalah ini adalah lordship. Ya, kapal yang besar. Ya, kapal yang besar. Dan lordship ini ternyata ada 3 huruf. Ya, yaitu pertama adalah vessel yang sebelah kiri. Ya, bacanya apa? Ya, Sister Jenny ini, Juan. Chuan. Juan, ya, oke, terima kasih. Ya. Dan di sini dikatakan ada 3 bagian, yaitu yang pertama bercerita mengenai vessel atau tempat. Kemudian ada 8 atau 8, kemudian ada mulut atau manusia. Ya. Jadi sebetulnya sebuah kisah dengan menggunakan aksara ini, Elohim Yahweh itu mau bercerita, dan uniknya ya, aksara ini diberikan kepada satu bangsa yang sangat besar populasinya, yaitu bangsa Tionghoa. Ya, bahasa Indonesia nggak ada, bahasa India juga nggak ada, yang ada bahasa Tionghoa. Itu luar biasa. Ini salah satu. Dan ternyata ya, dari karakter atau aksara ini bercerita mengenai suatu peristiwa luar biasa ini. Ya, ini luar biasa. Yaitu mengenai Noah Ark. Ya, bahtera Noah. Karena lordship, kalau saat mereka menulis lordship, maka mereka harus nulis, ya ini tadi. Ya, ada angka 8-nya, ada personnya, ada boatnya. Ya, lordship. Dan mereka akan selalu diingatkan dengan satu peristiwa yang pernah terjadi. Ini cara Bapak Yahweh super dahsyat dengan menggunakan tulisan, ya, dengan menggunakan tulisan. Hal ini sudah saya berikan. Kalau saudara kepingin untuk mendapatkan pemahamannya, saudara bisa ke Time Travel session yang ke-13 mengenai misteri keselamatan. Saya sudah sampaikan itu, dan kalau saudara kepingin lebih dalam untuk bisa memahami aksara-aksara itu ya, saudara bisa lihat itu di YouTube-nya, ya, yang bawa si satu pendeta namanya Kong Hee dari Singapura, ya. Tapi saya harus kasih tahu bahwa dia masih pakai nama Yunani, itu saja. Jadi saudara harus hati-hati di situ. Ambil yang baiknya, ya, ambil yang baiknya, yaitu mengenai bagaimana cara Elohim Yahweh menjangkau manusia, ya. Jadi ambil yang baiknya. Ya, pikiran harus diarahkan ke kedewasaan. Ya. Nah, ternyata Noah Ark ini merupakan fakta. Ada di Gunung Ararat. Gunung Ararat itu ada di mana? Saudara pasti sudah tahu. Di Turki. Ya, di Turki, ya, terima kasih. Ya. Dan pernah di-discovery atau ditemukan, diselidiki oleh Ron Wyatt. Ya. Memang namanya sudah hampir 5.000 tahunan ya, 4.500-an tahun lah. Jadi ya ketutupan tanah, saudara. Tapi itulah ya, saya sudah berikan batasan-batasannya, itu Noah Ark-nya itu di situ. Ya, bahtera Noah. Jadi ada, betul-betul ada. Ini merupakan fakta, ya, fakta. Dan wajib diingat bahwa penulis daripada kitab Bereshit, karena peristiwa Noah Ark ini ada di dalam Kejadian, Bereshit, Kejadian, pasal yang ke-6, 7, 8. Ya, penulisnya adalah Moshe, dan Moshe didikte oleh Elohim Yahweh. Jadi idenya adalah Elohim Yahweh sendiri yang memberikan informasi kepada Moshe, dan kemudian Moshe menuliskannya. Nah, saat Moshe menuliskannya, ini luar biasa, saudara.
Karena apa? Saat Moshe menulis, dia menggunakan huruf Ibrani. Sehingga dia bisa menceritakan mengenai peristiwanya. Ya, peristiwanya. Kemudian juga yang ditulis mengenai bentuk dan ukurannya. Ya, bentuk dan ukurannya. Saya sangat yakin sekali bahwa Moshe tidak bakal ingat berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa lebarnya. Enggak bakal ingat, saudara. Ya, tapi karena Elohim Yahweh yang mendikte, maka dia bisa menuliskan dengan ketepatan. Ya, dengan ketepatan. Nah, kemudian dibuat 3 tingkat, ada 1 tingkat di atasnya. Ya, jadi itu telah diberikan oleh Elohim Yahweh kepada Moshe, didikte, dan luar biasanya sampai hari ini tidak berubah tulisan itu. Jadi saudara dan saya mendapatkan berkat yang sangat-sangat luar biasa dari peristiwa ini. Dari peristiwa ini, saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, Elohim Yahweh memilih satu orang yang namanya Noah. Jadi bacanya dari kanan ke kiri, itu aksaranya Ibrani, Nun dan Shet. Noah. Ya, itu bacanya. Nah, kalau kita lihat, ingat ya, penulisan dari kitab Bereshit yang ditulis Moshe itu menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia, saudara saya sudah jamin 1.000.000%, bahkan bermiliar-miliar persen, saudara tidak akan pernah menemukan detailnya. Mau pakai bahasa Inggris juga nggak akan ketemu. Mau pakai bahasa Yunani juga nggak bakal ketemu. Karena itu di atas saya jelaskan bahwa untuk menggali kebenaran daftar Elohim, untuk membuka kunci-kuncinya harus kembali ke bahasa Ibraninya, tulisan huruf-huruf Ibrani, piktografnya, dan gematrianya. Kalau saudara tidak mau, ya saudara nggak dapat apa-apa, cuma dapat suatu cerita saja, selesai. Fairy tale, selesai, saudara, dibohongin setan, ya kan? Jadi kalau mau mendapatkan, saudara kembali ke akarnya, ya. Jadi nggak usah mengeraskan hati, ya. Mengapa harus kembali ke Ibrani? Nah, memang itu caranya Bapak Yahweh untuk memberkati kita. Why not? Kenapa tidak? Ya, itu kekayaannya luar biasa. Saudara perhatikan. Nah, ya. Pengajaran ini saya sudah sampaikan ya di dalam Noah dan zaman akhir ya. Jadi saya hanya ambil cuplikannya saja, saudara ya. Sudah di sana, sudah ada di sana semua. Jadi saya ambil cuplikannya saja hari ini. Jadi ada 2 huruf, yaitu huruf Nun dan Shet. Huruf Nun itu bentuk piktografnya adalah ikan, dan huruf Shet bentuk piktografnya adalah pagar. Dari piktograf ini aja sudah ketahuan. Nama Noah itu artinya kehidupan yang dipagari. Ya, dipagari dari apa? Dari malapetaka yang akan menimpa seluruh dunia. Seluruh dunia, yaitu menggunakan air bah. Ya, jadi Noah dilindungi, kehidupan yang dipagari, kehidupan yang dilindungi oleh Elohim Yahweh. Dari namanya saja kita sudah bisa melihat suatu kekayaan yang dalam. Kalau saudara pakai bahasa Indonesia, begitu saja. Nggak ada artinya apa-apa. Atau bahasa Inggris, Noah, begitu aja. Tapi ya nggak sedalam ini. Ya kan, apa artinya? Nggak ada. Ya Noah, begitu aja. Ya Nuh, seorang yang bikin bahtera, seperti itu aja. Tapi kalau kita lihat di dalam piktografnya, kita bisa lihat, oh ini orang, ya, memang kehidupannya dipagari oleh Elohim Yahweh. Ya. Nah, kalau dilihat dari angka gematrianya, Nun itu 50, Shet itu 8. 50 itu salah satunya, maknanya adalah Yobel. Sedangkan Shet itu adalah permulaan yang baru. Dari sini, dari gematria ini, kita bisa melihat, ya, dari kata, arti kata Noah, itu adalah Yobel, masa pembebasan. The new beginning, ya, adalah permulaan yang baru. Dan ini sebetulnya dalam sekali, saudara ya. Bisa bercerita juga mengenai
kehidupan manusia yang baru. Saudara dan saya yang diperbaharui oleh Ruach Yahweh Elohim. Karena darah Yeshua Mashiach ada dalam jiwa, roh, dan tubuh saudara dan saya, dan kita diperbaharui. Ya, kita diperbaharui. Itu juga menggunakan angka 8 dan angka 50. Nah, kalau saudara tidak mau mengakui gematria, lah ya sampai kapanpun ya saudara tidak akan pernah ketemu. Maknanya daripada Noah dari angka gematria adalah permulaan yang baru, the new beginning, new creation. Ya, ciptaan yang baru. Saudara dan saya harus diciptakan kembali. Yeshua saja mengatakan melalui percakapannya dengan Nikodemus yang mengatakan bahwa kalau seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Bahkan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim karena tidak melihat. Kita bisa lihat, harus dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali. Rabi Saul, Rasul Paul juga menyatakan, kamu harus diperbaharui pola pikirmu, harus diperbaharui. Dan kamu menjadi manusia-manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, mengenakan jubah yang baru, begitu. Ya, jadi artinya banyak dalam sekali. Ya, saat kita mempelajari dengan angka gematria, wow, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, jadi kekayaannya terbentuk semua, keluar semua. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, saudara perhatikan. Dari angka gematria, kalau kita kalikan 8 dikali 50, maka hasilnya adalah 400. Ya, 400 itu ada angka 4 dan nolnya 2. Kalau dibuat satu digit, maka keluarlah angka 4. Nah, kalau saudara sudah memahami, saudara ngerti arah saya bakal ngomong seperti apa. Ya. Tapi kalau saudara nggak memahami gematria, ya saudara menganggap ini sebagai suatu hal yang mungkin dicocokkan. Tidak. Ya, ini bukan satu kebetulan, saudara. Ya, ini bukan satu kebetulan, tapi ini suatu perencanaan. Ya. Perencanaan yang luar biasa. Nah, kalau kita ketemu dengan angka 4, ya, kalau saudara cocokkan dengan budaya Cungko, ya artinya kematian, ceritanya begitu, mati, ya kan? Tapi kita lagi ngomong soal Ibrani, jadi jangan dicocokkan atau disandingkan dengan kebudayaan yang lain. Nggak akan pernah cocok karena kebudayaan yang lain dikuasai setan. Sedangkan kebudayaan yang Bapa Yahweh berikan, yaitu melalui Abraham yang disuruh keluar dari Ur Kasdim, ya, itulah merupakan cara Elohim Yahweh untuk membuat, ya, grup tersendiri, ya, yaitu grup yang akan diselamatkan melalui mobilnya, yaitu Yehudi. Ya, nah, dari situ kita dapat melihat suatu kekayaan dengan menggunakan huruf 4, maka kita akan bisa melihat Yeshua pernah mengatakan, akulah pintu. Ya, karena apa? Karena angka 4, huruf 4, angka 4 itu adalah huruf dalet, dan huruf dalet itu adalah pintu keselamatan. Ya, di Noah Ark pintunya 1, ya, pintunya 1. Ya, saudara jangan ngomong Ark Encounter ada pintunya banyak, ya memang saudara, ya itu kan replika saja. Tapi Noah Ark maksud saya itu pintunya 1. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus sudah menyatakan. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ya, terima kasih. Yeshua di dalam Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, aku ini pintu.
Kalau saudara cuman baca bahasa Indonesianya, terbatas. Ya cuman tahu, oh Yeshua pintu gitu aja. Tapi kalau saudara kembali ke akar Ibraninya, saudara akan temukan pintu itu dalet. Dan angkanya adalah 4. Persis seperti apa yang terjadi saat Israel mau keluar dari Misraim. Pada saat tulah ke-10 akan dicurahkan, yang diberi darah domba adalah pintu. Saya bisa lihat. Jadi arahnya ke sana, saudara. Pintu keselamatan. Ya, saudara bisa memahami. Jadi pintunya cuma satu, yaitu Yeshua. Nah, di situ ada angka 4, dan kalau saya lihat cara Yeshua mati, dia disalib dengan model seperti yang di kanan, saudara. Ada 4 pakunya. Ya, jadi kalau saudara lihat pola Yunani, maka yang pakunya dipakai hanya 3, karena kakinya disilang. Sebetulnya tidak demikian. Ada 4 pakunya. 2 di atas, kanan kiri, tangan kanan, tangan kiri, dan kemudian 2 di bawah. Ya, kalau cara Yunani, maka apa yang dikatakan kitab suci itu tidak tepat. Dalam arti tulangnya akan retak. Padahal kitab suci mengatakan tidak boleh ada satu tulang yang dipatahkan. Kalau caranya disilang kakinya, hancur pasti. Tulangnya retak pasti. Ya, jadi salah kalau kakinya disilang. Yang betul adalah kakinya dibuat 2 sisi seperti itu. Dan itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Kalau saya perhatikan, paku-paku ini, itu dekat paku itu adalah pembuluh darah. Kalau tangan saudara kepingin mendapatkan denyut nadi, saudara pasti letaknya di posisi di situ, saudara. Bukan di telapaknya, ya, tapi di pergelangannya. Begitu juga di pergelangan kaki manusia itu ada nadinya di bawah. Ya, itu kayak pompa. Jadi pada saat itu dipaku, itu darah itu dipompa untuk keluar terus. Tujuannya apa? Manusia mati pelan-pelan, kehabisan darah. Ya, itu dia, saudara. Ya, jadi ini yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan adalah kapankah pintu atau dalet ya itu terbuka? Kapan? Siapa yang tahu jawabannya? Kapan pintu itu terbuka? Pada saat Yesua disalibkan itu kan? Iya, iya, terima kasih. Terima kasih, Rizko. Jadi kapan pintu itu terbuka? Yaitu jawabannya adalah tepat 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sudah bisa lihat? Ya, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia ke dalam dosa, 4.000 tahun setelah peristiwa itu, disitulah pintu itu terbuka. Dari sini kita bisa melihat pengembangannya, yaitu dengan pola angka 7, maka sudah dapat dipastikan hari ini 2024, kurang 6 tahun lagi, saudara, untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau orang tidak percaya akan pola angka 4, maka orang itu akan berpikiran bahwa kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua tepat di 6.000 tahun. Saya bisa lihat, ini saya bukan ngomong soal rapture ya. Rapture nanti dikurangi 3,5 ya. Saya ngomong kedatangan Yeshua yang kedua. Berarti orang itu tidak percaya akan pola angka 7-nya Elohim Yahweh. Kalau dia tidak percaya akan pola angka 7-nya Elohim Yahweh, dia tidak percaya pola angka 4-nya Elohim Yahweh, berarti dia percaya akan tipu dayanya setan, yaitu Star Trek, Hollywood.
ya, perjalanan luar angkasa seperti itu. Karena itu tipu daya setan untuk mempengaruhi manusia supaya tidak percaya bahwa Elohim Yahweh sudah menetapkan 7 hari atau 7.000 tahun, satu hari di hadapan Elohim Yahweh 1.000 tahun, untuk penyelesaian seluruh masalah umat manusia. So, bisa lihat. Jadi, kalau orang nggak percaya di situ, maka orang sering berkata, oh nanti pasti akan ada tahun 2050, tahun 2100, tahun 2200, 2500, perjalanan Star Trek, dan sebagainya. Padahal tidak demikian, itu tipu daya setan. Ingat, kelicikan setan. Soalnya lihat, tadi di atas sudah saya jelaskan bahwa setan itu licik sekali dengan menggunakan cara yaitu bahwa air bah dan Noah Ark itu fairy tale, dongeng. Kita bisa lihat, itu dongeng. Ya, cara setan liciknya di situ. Nah, cara setan yang sekarang untuk menghancurkan sistemnya angka 7-nya Elohim Yahweh dengan cara apa? Ya dengan cara film-film, movie-movie, ya, perjalanan ke masa yang akan datang, ya, 3.000 tahun kemudian. Begitu, saudara. Ya, dengan menggunakan cara propaganda seperti itu, supaya apa? Tidak percaya. Kalau tidak percaya, berarti mereka tidak berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, oh, mau di rapture, begitu aja. Pasti akan tidak di rapture, kaget saat rapture. Jadi dengan perhitungan angka 4 ini, kepastian tepat 4.000 tahun setelah kejatuhan manusia dan Yeshua mati di situ, kita bisa menghitung. Ya, 2.000 tahun ya, kita sudah di 2024. Kita lihat kematiannya kapan, tahun 30 atau tahun 31. Ya sudah, kita tambahkan aja 2.000 tahun. Ya, berarti kurang 6 tahun, saudara. Kurang 6 tahun. Ya, untuk mencapai kedatangan Yesus yang kedua loh ya. Tapi untuk sampai di rapture ya kurang 3,5 tahun gitu aja. Saya bisa lihat dikurangin 3,5 tahun. Ya, saudara bisa ngitung sendiri. Ya. Kemudian Bahtera. Bahtera itu bahasa Ibrani adalah tebah. Tebah atau tebah seperti itu. Yang mana yang benar? Yang bisa bahasa Ibrani? Tebah atau tebah? Oke, apa? Tevah. Tebah. Ya, tebah. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau kita lihat tebah, kata tebah ini juga dipakai untuk satu peristiwa. Siapa yang masih ingat peristiwa apa? Moshe. Ya, terima kasih. Moshe. Keranjang untuk menyimpan Moshe supaya tidak dibunuh oleh Firaun, dibuang ke, maka dia disembunyikan di Sungai Nil dengan menggunakan tevah. Ini sama, saudara. Ya. Keluaran 2 ayat 3. Silakan, Brother Enoch. Keluaran 2 ayat 3. Namun, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan ter. Dan dia meletakkan bayi itu, yaitu Moshe, ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil. Iya, terima kasih. Jadi kata yang dipakai untuk keranjang, nah kalau saudara baca sampai mumet nih bahasa Indonesia, tidak akan ketemu saudara. Oh, keranjang apa hubungannya dengan bahtera Noah yang begitu gede? Ini kan keranjang cuma kecil saudara, untuk cuma naruh baby begitu aja. Tapi kalau saudara kembali ke bahasa Ibraninya, ketahuan saudara, dengan menggunakan kata yang sama, yaitu tevah. Tevah itu ada 3 huruf, yaitu bacanya dari kanan ya, sebelah kiri atas ya gambarnya. Huruf taf, bet, dan hei. Ya, tevah. Dan ini punya makna.
Ya, punya makna yang luar biasa. Kita tahu bahwa Moshe itu merupakan gambaran dari Torah yang akan menuntun manusia kepada Yeshua HaMashiach. Jadi tewah itu, kalau dilihat dari piktografnya, ya, Taf itu perjanjian, Bet itu rumah, He itu lihatlah. Jadi lihatlah rumah perjanjian atau rumah keselamatan melalui perjanjian. Siapa yang bikin perjanjian? Tidak lain adalah Yeshua. Sudah bisa lihat? Jadi Bahtera Noah adalah rumah keselamatan. Bisa selamat melalui siapa? Tidak lain melalui Yeshua. Nah, kalau sudah Yeshua, itu ada 4 huruf. Saya lihat tulisan Yeshua sebelah kanan bawah, itu ada 4 huruf di sebelah kirinya. Bacanya dari kanan, Yod, Shin, Waw, Ayin. Bisa lihat Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan. Yodnya itu Yahweh. Yahweh yang menyelamatkan. Aktif terus menyelamatkan. Jadi kalau mau selamat, masuk Tevah. Karena ada Yeshua, masuk di dalam Yeshua. Aku di dalam Yeshua, Yeshua dalam aku. Ya kan? Kita harus ada di dalam Yeshua dan Yeshua ada di dalam kita. Suatu persekutuan, suatu perjanjian. Dan disitulah kita diselamatkan. Ya. Jadi saudara wajib ya untuk melihat pengajaran ini. Saya hanya memberikan cuplikan-cuplikannya saja. Wajib. Karena hubungan pengajaran hari ini berhubungan dengan pengajaran Noah dan zaman akhir. Ya, saya berikan pengajaran only, ya paling 1 jam seperempat gitu. Saya berikan secara detail di sana. Kita lihat ukuran daripada Noah Ark. Ukuran dari Noah Ark itu 1 cubit. Itu ukurannya sekitar 20,4 inch. Dan kalau sudah buat konversi ke meter, lebarnya adalah 25,9 meter, tingginya 15,5 meter, panjangnya 155,4 meter. Nah, itu saudara bisa membayangkan. Ya, karena saudara untuk golongan Indonesia pakai menggunakan satuan meter. Ya, kalau kita di sini pakai satuan feet. Ya. Jadi besar sekali saudara. Seperti yang saya tunjukkan di gambar di atas, ya bukan satu perahu yang kecil. Kalau saudara kepengen tahu, ya itu sebelah kanan itu menjelaskan itu masuk semua. Cuman ada yang nggak dimasukkan. Saudara tahu apa yang nggak dimasukkan? Gampang saudara. Ya, yang nggak dimasukkan adalah ikan. Ya kan, 0%. Yang di tengah itu ada tulisan 0%, ikan tidak masuk. Jenis-jenis ikan nggak akan masuk. Ya karena sudah ada air, ikannya mau masuk gimana caranya? Buat apa? Ya. Dan kalau saya ingin tahu dimensinya seberapa besar, itu sebelah kanan bawah. Saya tunjukkan di gambar berikutnya. Ini dia, saudara. Siapa yang pernah ke Amerika, saudara pasti mungkin pernah mampir ke Patung Liberty. Patung Liberty itu, Noah Ark itu lebih panjang dari Patung Liberty. Kalau dengan pesawat Boeing 747, kalau saudara pernah pakai Boeing, itu cuman setengahnya saja. Setengahnya. Nah, picture atau gambar sebelah kanan, itu saya persis berdiri di tengah, setengahnya. Dan ditulis satu plat di sana dikatakan bahwa kalau kamu berdiri di sini, kamu berdiri setengahnya dihitung dari posisi kamu berdiri, itu panjangnya seperti pesawat Boeing 747. Ya, jenis 400. Boeing 747, 747-400. Ya. Kalau saya lihat mau bandingkan dengan Titanic, Titanic memang lebih besar, saudara. Ya. Jadi hampir setengah lebihnya dari Titanic. Jadi saudara kira-kira bisa membayangkan ya betapa besarnya karya Elohim Yahweh. Dan ingat loh, kalau Titanic itu kan sudah pakai las, oh ya las,
Jadi besinya digabung dengan besi pakai dilas begitu ya. Iya betul ya, bahasa Indonesia dilas ya. Iya, las, Pak. Dilas Pak. ya. Bahasa Inggrisnya apa dilas saya nggak tahu. Ya, jadi di antar besi digabungkan. Tapi ingat loh, ini proyeknya Elohim Yahweh ini menggunakan kayu, saudara. Kayu dan paku, ya, dan tir untuk melapisi supaya nggak bocor begitu aja. Ya, beda dengan Titanic sudah modern. Ini kan zamannya 4.500 tahun yang lalu, saudara. Nah, di dalamnya ada kandang besar dan kandang kecil. Ya, untuk sementara ini klipnya memang saya potong-potong dulu, belum saya benahi karena masih konsentrasi di pelayanan di mana fairground ya. Jadi saya belum ada waktu untuk mengeditnya. Saudara bisa pergi ke pelayanan Menora dan saudara bisa mengikuti klip by klip yang saya berikan. Ya, di sana ada kandang besar, kandang kecil, dan tertulis di sana ada dinosaurus yang jumlahnya maksudnya posisinya nggak terlalu besar, yang kecil-kecil itu bisa dimasukkan, yang masih baby mungkin seperti itu, dan dikatakan di situ ada tulisan kain sebelah kiri atas, ada tulisan the Spinosaur kain. Nah, perhatikan kata kain. Kain di sini adalah artinya merupakan jenis, ya. Itu ada di dalam ayatnya, yaitu dalam Kejadian 6 ayat 19 sampai 20. Silakan Brother Reno. Kejadian 6 ayat 19. Dari segala makhluk hidup, haruslah engkau bawa ke dalam batra itu sepasang-sepasang, jantan dan betina dari setiap jenisnya, supaya tetap hidup bersamamu. 20. Dari semua jenis burung dan semua jenis ternak, semua jenis binatang yang merayap, setiap jenis itu satu pasang akan datang kepadamu supaya engkau memelihara hidupnya. Ya, terima kasih. Kata jenis ini dalam bahasa Inggrisnya pakai kata kind. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau saya perhatikan, yang masuk itu adalah satu jenis yang nantinya setelah keluar mereka akan berkembang, ya, menurut iklim atau cuaca atau daerah masing-masing. Ya, jadi yang diambil itu adalah intinya begitu oleh Elohim Yahweh, yang dikirim oleh Elohim Yahweh kepada Noah. Jadi nanti setelah keluar dari Noah Ark atau dari bahtera Nuh, maka binatang ini mereka akan berkembang biak lagi dan menghasilkan tipe-tipe yang berbeda. Tetapi sebetulnya akarnya itu sama, saudara. Jadi ini seperti yang saya tunjukkan itu anjing ya di sini ya. Nanti dalam perkembangannya dia bisa jadi bulldog, poodle, terus macam-macam, saudara. Ada African dog, ya, menjadi red fox dan sebagainya, ya. Jadi bisa beradaptasi, ya, beradaptasi dengan perkembangannya yang berbeda-beda. Jadi saat mereka keluar, mereka satu kain seperti itu, tapi dalam perkembangannya mereka akan menyebar dan membentuk grup-grup jenis-jenis yang baru. Ini yang anjing. Kemudian yang kucing seperti ini, saudara. Ya, adalah felids, the cat kind. Ya, itu nanti bisa gambar di sebelah kanan, dia bisa jadi cheetah, bisa jadi African wildcat, ya. Kemudian bisa banyak, ya, jadi leopard dan sebagainya. Jadi satu jenis sebetulnya mereka itu. Saya beri contoh lagi seperti pongits, ya, the great ape kind. Jadi jenis kera. Nah, itu perkembangannya itu jadi gorila, jadi orangutan, jadi Australia lopit apa itu di situ, ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi satu kind yang satu grup. Jadi mereka nggak, misalnya gini, bulldog datang sendiri, poodle datang sendiri, herder datang sendiri. Enggak seperti itu, saudara. Ya, tapi diambil kind. Itu yang mereka dapatkan. Kemudian juga dibahas mengenai bagaimana mereka dapat air minum.
Kemudian pasti mereka makan. Kalau makan pasti ada kotorannya, ada nya, betul kan? Terus kemudian bagaimana cara membersihkannya? Kemudian juga bagaimana juga mendapatkan udara yang segar. Ya karena itu kapalnya gede banget, saudara. Ya kalau nggak ada apa itu namanya sirkulasi udaranya lah bagaimana? Kan pengapnya luar biasa. Kemudian bagaimana mendapatkan cahaya, ya. Jadi sebenarnya perencanaannya luar biasa. Kita hanya bisa melihat penjelasan dari kitab Bereshit atau Kejadian secara sangat-sangat simpel sekali dan cepat sekali. Tapi sebetulnya kalau itu diteliti, itu bisa dikembangkan dengan luar biasa. Bagaimana mereka cara mendapat air? Ya, mereka tampung dengan air hujan. Ya. Ingat Elohim Yahweh mengatakan saat mereka membangun bahtera itu 3 tingkat. Kemudian ditambahin 1 di atasnya. Ternyata fungsinya untuk itu, saudara. Ya, kita bisa baca itu ada di dalam Kejadian Kejadian 6 ya. Iya, Kejadian 6 ayat 16. Mungkin Brother Reno bisa baca buat kita. Saya nggak cantumkan ini ayatnya di sini. Kejadian 6 ayat 16. Engkau harus membuat sebuah jendela pada batra itu, dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas, dan engkau harus memasang pintu batra itu pada lambungnya. Engkau harus membuat batra itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Terima kasih. Jadi ada 3 tingkat. Kemudian di atasnya ada 1 hasta lagi. Ya, dikatakan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Dinaikkan. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya itu untuk menampung air. Ya, untuk supply air minum. Ingat ini air hujan, jadi nggak asin. Ya, ini bukan air laut. Jadi air yang dicurahkan dari langit. Dan itu bisa dibuat sebagai air minum. Jadi mereka mendapatkan air yang bersih. Ya, untuk minum. Dan kemudian mereka juga bikin tempat saluran untuk pembuangan kotoran-kotoran. Jadi nggak nganggur, saudara. Ya, 8 orang, bayangin saudara, begitu gedenya untuk bersihin semua. Kalau nggak dibersihin ya saudara bisa ya merasakan sendiri bagaimana rasanya ya. Kalau nggak ada sirkulasi udara, nggak ada lampu atau sinar, terus kemudian kotorannya baunya luar biasa, ini kan binatang-binatang itu pasti kan makan toh, ya kan? Kalau nggak ada sistem pembuangannya, wah bisa dibayangkan saudara, ya nggak sampai keluar bisa mati semua keracunan udaranya gara-gara kotorannya binatang. Jadi mereka punya sistem untuk pembuangan itu dan mereka buang langsung ke laut. Ya, ada ventilasinya. Ya kalau ada ventilasi bagaimana? Pengapnya luar biasa. Jadi mereka juga ada sistem ventilasi yang mereka bangun di sana. Ini kapal besar, ini bukan rakit ya. Jadi ya harus desainnya itu diberi hikmat oleh Elohim Yahweh. Ya, diberi hikmat sehingga bisa tetap terjaga ya kesehatannya semuanya. Dan kemudian ada lampunya. Lampunya dari mana? Ya pasti dari matahari. Ya kan tidak selalu hujan. Hujannya selesai, ya kan? Tapi yang berikutnya apa? Mereka kan tinggal menunggu supaya airnya surut. Nah, mereka butuh sinar. Bagaimana caranya? Ya, yang 1 hasta itu ya dibuka, saudara. Ya, dibuka. Sehingga mereka mendapatkan cahaya. Ya, jadi ini adalah cara di mana mereka bisa survive ya di dalam bahtera yang besar itu. Ya, dan di dalam pengajaran Noah dan zaman akhir, saya menyatakan bahwa peristiwa ini
tidak mewakili peristiwa rapture. Karena ini merupakan peristiwa hukuman Elohim Yahweh terhadap dunia yang jahat, ya, yang jahat dengan menggunakan air. Tapi satu hal, ternyata ada sidik jari rapture di sini. Di mana itu letaknya? Di dalam ayat ini, saudara. Sebelum peristiwa air bah ini terjadi, ternyata ada sidik jari rapture. Ya, kita lihat ayatnya. Ayatnya yaitu di dalam Kejadian 6 ayat 3. Di sini ada kode rapture. Silakan, brother. Kejadian 6 ayat 3. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Kita sering membaca ayat ini. Ya, sering membaca ayat ini. Dan saat saya mempersiapkan ini, ternyata Ruach Yahweh Elohim memunculkan ayat ini. Dan dia membisikkan bahwa ada kode rapture. Di mana kodenya? Ayat ini ada satu kalimat, yaitu kalimat yang ini, saudara, yang saya kasih highlight merah. Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Ini kode rapture-nya di sini, saudara. Ya, dan peristiwa ini terjadi sebelum air bah. Sebelum air bah. Bagaimana ini bisa menjadi kode rapture? Perhatikan. Peristiwa air bah ini akan berulang. Karena ingat ya, prophecy is a pattern. Berulangnya kapan? Yaitu masa 666. Di masa 666 itu tidak ada pekerjaan Ruach Yahweh Elohim. Dalam arti ya, saudara jangan salah berpikir ya. Dalam arti seperti yang Ruach Yahweh Elohim kerjakan buat hari ini. Itu maksud saya. Ya, tidak ada. Karena apa? Ingat Rabbi Saul mengatakan, sebelum murtad itu dinyatakan, maka yang menahan akan diangkat. Betul ya? Akan di-remove, akan dipindahkan. Ya, apa yang menahan? Yaitu Ruach Yahweh Elohim dengan cara kerja masa anugerah. Itu yang akan di-remove. Saya bisa lihat. Dalam masa 666, cara kerja Ruach Yahweh Elohim tidak sama dengan hari ini. Sangat tipis sekali untuk menjangkau orang-orang yang ketinggalan. Itu kok, tapi mereka harus bayar harga. Saya paham ya. Itu saya pernah bawakan dalam pengajaran meterai kelima. Ya, meterai kelima. Sudah bisa lihat di sana dalam kitab Wahyu. Ya. Hanya tipis sekali untuk menggerakkan manusia percaya Elohim Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, tapi ya mereka harus bayar harganya, yaitu mati, ya, disembelih sama si anti HaMashiach. Saya bisa lihat. Nah, sebelum peristiwa air bah ini, maka Elohim Yahweh juga memberikan patternnya, yaitu dengan kalimat yang satu ini. Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Artinya apa? Ya dicabut, begitu. Ya, di-remove dari manusia. Berarti sebelumnya Ruach Yahweh Elohim bekerja kuat di dalam manusia. Terbukti dari siapa? Dari Henok. Saya bisa lihat dari peristiwa Henok. Ya, jadi ini patternnya seperti itu. Ternyata ada kode rapture-nya. Ya, memang untuk peristiwa air bahnya sendiri nggak ada rapture-nya, ya, tetapi sidik jari rapture itu ada diberikan, ya, itu luar biasanya Elohim Yahweh untuk mempersiapkan, ya, saudara dan saya yang menyatakan timeline-nya sebelum hukuman itu diberikan, maka Ruach Yahweh Elohim harus selesai masa kerjanya. Saya bisa lihat, ya, jadi persis sama. Ya, persis sama apa yang saat di dalam kejadian peristiwa Noah dan juga nanti peristiwa 666, ya, tidak lama lagi, itu line-nya itu sama, timeline-nya itu sama, luar biasa, ya. Karena itu saat saya
mau menyiapkan daftar Elohim ini, saya juga tanya sama Ruah Yahweh Elohim, ini mau dikasih judul apa ini ya? Saya pikir gitu. Dan Ruah Yahweh Elohim kasih inspirasi, kasih hikmat, kasih pimpinan, kasih judul yaitu The Greatest Prophecy. Ini prophecy yang betul-betul luar biasa dari segala sudut. Ya, kemudian kita melihat kode yang diulang 2 kali. Ya, yang pertama dalam Kejadian 7 ayat 24, ini peristiwa mengenai air bah ya. Dan berkuasalah, saya akan baca aja enggak apa-apa. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari. Soal perhatikan, air ini kita harus kembali ke akarnya, yaitu Ibrani. Kalau enggak pakai Ibrani, enggak bakal ketemu perhitungan ini. Tidak bakal ketemu. Mau pasti mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, sampai rontok, botak, ya, gundul, enggak akan pernah ketemu, saudara. Tapi kalau begitu kembali ke akar pola Ibrani, langsung kelihatan, saudara. Air itu angka gematrianya ya adalah 40 dan piktografinya adalah mem. Air, ya, hurufnya adalah huruf mem. Ya, angka gematrianya 40 dan di situ dikatakan ada angka yaitu 150. Dan kalau dikalikan 40 kali 150 jadi totalnya 6.000. 6.000 tahun itu adalah masa kekacauan. Sampai hari ini kacau nggak bumi ini? Kacau kan? Bahkan sebentar lagi si Rusia sudah kepanasan jenggot, kebakaran jenggot maksud saya. Ya kan? Karena si Ukraina itu sudah nyerang pakai apa misil apa itu namanya rudal ya ke daerahnya Rusia. Rusia sudah mulai goyang, dia sudah mulai gerak gitu ya ceritanya gitu, dan dia mulai mau pakai ilmu kanuragan. Soalnya ngerti ilmu kanuragan, ilmu di atas segala ilmu ya loh, senjata di atas segala senjata kanuragan maksud saya gitu, yaitu apa, nuklir. Dia sudah mulai kebakar jenggot, sudah mulai kembar-kembor otak nuklir gitu loh, ya kan? Kacau nggak dunia ini? Kacau. Coba perhatikan aja. Sekarang di Israel bagaimana? Kacau nggak? Kacau, saudara. Ya, inilah air kekacauan. Dan lamanya air kekacauan ini 6.000. Saudara bisa lihat puncaknya di mana? Puncaknya Yesua datang, ya toh? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dibantai. Ya, semua anti Hamasiah dan juga orang-orang yang mengikut anti Hamasiah dibantai, selesai. Jadi kekacauan itu dikasih total waktu 6.000. Nah, saudara bayangin sendiri, sekarang 2024, kurang berapa tahun? Ya, saudara bisa hitung sendiri. Dan setelah itu apa? Kerajaan 1.000 tahun. Betul kan? Jadi kita ini betul-betul sudah di ujung tanduk, saudara. Betul-betul sudah mepet sekali waktu kita ini. Ya, kemudian saya jelaskan juga di pengajaran apa itu namanya, Noah dan zaman akhir mengenai kode 600 dan 601. Saya nggak panjang lebar, saudara lihat sendiri di sana ya. Mengenai kode 600 dan kode 601. Ini juga berbicara mengenai 600 itu adalah 6.000 tahun. Ya, dan 601 itu adalah kerajaan 1.000 tahun karena keluar ya dari air keluar dari bahtera, air bahnya sudah surut ya, masuk ke dunia yang baru ya. Saya sudah jelaskan di sana. Jadi saya nggak berikan sekarang dan nggak berikan saat ini karena akan memakan waktu lebih banyak dan materinya juga sama ya. Jadi saudara sendiri harus belajar di dalam pengajaran yaitu Noah dan zaman akhir ya, itu hanya pengajaran only ya, nggak ada tanya jawabnya, saya potong semua ya. Jadi saudara bisa lihat di pengajaran itu kode 600, kode 601 ya, ini luar biasa dan ini diulang 2 kali ya, diulang 2 kali berarti ini pasti akan terjadi. Saya bisa lihat ya, kekacauan di bumi selama 6.000 tahun, 40 kali 150, 6.000 ya, dan itu berakhir sejak
nantinya Yeshua HaMashiach akan turun beserta saudara dan saya yang sudah di-rapture terlebih dahulu. Dan kapan? Ya, saudara bisa lihat tahunnya. Ya, tidak lama lagi. Ya, puji Bapa Yahweh. Setelah lagi kita sudah hampir memasuki 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan perhitungan ini sangat-sangat tepat. Ya, karena itu berjaga-jaga kapan? Apakah kita berjaga-jaga 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi? Karena kan kurang 6 tahun. Jawabannya adalah salah. Berjaga-jaganya mulai sekarang. Karena apa? Karena ada rapture, ya, dan masanya dari tahun kedatangan Yeshua HaMashiach dikurangi 3,5 tahun. Karena 3,5 tahun itu sudah dipastikan diberikan kepada anti-HaMashiach, ya, kepada anti-HaMashiach. Jadi siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, segeralah masuk melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, dan segeralah masuk dalam baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah pola akar Ibrani yang benar, Tanakh dan Brit Gadasa, dan kemudian berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Setialah, segeralah tetap setia untuk menyongsong rapture yang sudah tidak lama lagi. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Lebih dekat dengan